Halo Sobat Tani di seluruh Nusantara, dalam penerapan metode smart farming di lahan kering dan juga untuk antisipasi iklim El Nino, maka dalam penerapan budidaya pertanian harus dilaksanakan secara benar, mulai dari hulu, on farm, sampai di hilir. Dari hulu itu benihnya harus benih yang baik, yang punya daya hasil tinggi. Kemudian di on farm itu mulai dari persiapan lahan, pengolahan tanah satu dengan tujuan untuk membersihkan lahan dan juga membalik tanah. Kemudian ada penjemuran, tahap penjemuran tanah dengan tujuan untuk mematikan bibit-bibit gulma, kemudian mematikan bibit hama dan penyakit, menguapkan zat-zat racun yang ada dalam tanah, memperbaiki aerasi tanah, dan juga untuk memperbaiki struktur tanah. Kemudian di pembuatan bedengan dan juga aplikasi pupuk organik itu dengan tujuan yang pertama untuk memudahkan dalam penanaman, kemudian perawatan, dan juga untuk pemanenan. Dan dalam metode smart farming di lahan kering ini kita menggunakan mulsa organik, ya, pakai jerami, kemudian ada irigasi tetes, ya, irigasi tetes. Tetapi sebelum ditabur mulsa, kita tabur dulu pupuk bokasi, pupuk organik, ya, di mana pupuk bokasi ini mempunyai peran untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sifat fisik di sini dia memperbaiki tekstur dan struktur tanah. Kemudian sifat kimia tanah dia memperbaiki nutrisi yang ada dalam tanah, baik unsur makro maupun unsur mikro, NPK dan unsur mikro lainnya. Kemudian untuk memperbaiki sifat biologi tanah ini sebagai saat makanan untuk mikroorganisme. Kemudian dari pupuk organik itu juga membawa mikroorganisme, terutama bokasi. Itu ada mikroorganisme yang punya peran memfiksasi nitrogen bebas dari udara. Kemudian dia menguraikan lagi fosfor yang terikat logam berat di lahan. Dan juga dia sebagai zat-zat penting, unsur-unsur penting yang berpengaruh untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman itu sendiri. Petani sekalian, kita sudah berada di kebun petani yang sudah menerapkan model smart farming lahan kering, dan ini dilakukan oleh Bapak Dan. Ini adalah kebun cabai, ya, yang sudah menerapkan irigasi tetes untuk menghemat air di musim El Nino dan juga mulsa plastik. Kemudian untuk pemupukannya menggunakan pupuk organik, tetapi untuk pengendalian hama penyakit beliau lakukan secara bijak, di mana ketika belum ada serangan beliau menggunakan pestisida organik, tetapi ketika sudah ada serangan mencapai ambang ekonomi, maka beliau lakukan dengan aplikasi pestisida kimia. Setelah normal dan tanaman sehat kembali, beliau kembali lakukan aplikasi dengan pestisida organik seminggu sekali secara rutin. Demikianlah penerapan metode smart farming di lahan kering. Sekian dan terima kasih.